Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin presentasikan tentang hasil poster kami mengenai Down syndrome. Selanjutnya, untuk definisi akan dijelaskan oleh Kadan. Baik, Down syndrome adalah kelainan genetik disebabkan oleh kelebihan kromosom 21 yang memiliki tiga kromosom atau trisomi 21. Kelebihan kromosom pada penderita Down syndrome mengubah keseimbangan genetik tubuh dan mengakibatkan perubahan karakteristik fisik dan kemampuan intelektual, serta gangguan dalam fungsi fisiologi tubuh. Down syndrome terjadi sekitar 1 dari 700 kelahiran bayi dan lebih sering terjadi pada ibu hamil berusia di atas 35 tahun. Untuk gejala klinis Down syndrome, yang pertama ada keterbelakangan mental dan disabilitas intelektual. Yang kedua ada gangguan fisiologis dan ketidakseimbangan genetik. Yang ketiga wajah datar dan jembatan hidung datar. Yang keempat mulut kecil dan lidah menonjol. Yang kelima lengan dan kaki pendek. Yang keenam hipotonia atau otot lemah. Yang ketujuh ada retardasi mental. Yang kedelapan cacat jantung bawaan. Yang kesembilan masalah pada saluran pencernaan atau gastrointestinal. Yang 10 ada gangguan pendengaran dan penglihatan. Yang ke-11 ada rentan terhadap infeksi karena imunitas rendah. Yang ke-12 gejala bervariasi pada setiap individu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari penyebab Down syndrome, di mana merupakan kelainan kromosom yang disebabkan oleh genetik, umur ibu dan ayah, radiasi, infeksi, dan autoimun, di mana Down syndrome itu terjadi karena adanya kelainan kromosom, khususnya kelebihan jumlah kromosom pada pasangan ke-21, yang dimana normalnya manusia itu mempunyai dua salinan kromosom 21, tetapi pada penderita Down syndrome itu terdapat tiga salinan. Itulah yang dinamakan kondisi ini disebut trisomi 21. Untuk jenis-jenis Down syndrome sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada tipe trisomi 21, di mana jenis ini yang paling umum, ada sekitar 95% kasus terjadi karena setiap sel dalam tubuh memiliki tiga salinan kromosom 21, kemudian dia bukan diturunkan dan biasanya terjadi karena kesalahan saat pembelahan sel setelah pembuahan. Kemudian ada tipe translokasi, di mana penderitanya tetap mempunyai dua salinan kromosom 21 normal, tapi juga ada materi tambahan dari kromosom 21 di tempat yang lain. Biasanya jenis ini bisa diturunkan dari orang tua yang menjadi pembawa translokasi seimbang. Kemudian yang terakhir ada tipe mosaik, di mana merupakan bentuk yang lebih paling ringan di antara tiga tipe itu. Kemudian tidak semua sel tubuh memiliki tiga kromosom 21, cuma sebagian sel saja, dan karena hanya sebagian sel yang terganggu, gejala dan keterlambatan perkembangan bisa lebih ringan dibanding tipe yang lainnya. Untuk penanganannya sendiri, itu dilakukan evaluasi psikologis rutin sejak usia 2 sampai 3 tahun. Kemudian tujuan dari evaluasi tersebut mencakup seperti mengetahui kekuatan dan kelemahan si anak, kemudian mendeteksi keterlambatan perkembangan dari si pemikiran anak tersebut, kemudian menentukan intervensi terbaik, memantau kemajuan dan efektivitas terapi, serta memberikan gambaran dan arahan bagi orang tua. Baik, selanjutnya ada diagnosis. Screening parental syndrome Down dapat dilakukan secara non-invasif dan invasif dan non-invasif dan invasif. Screening non-invasif yaitu adalah pemeriksaan triad. Yang pertama ada pemeriksaan triad, yang kedua ada pemeriksaan quad, yang ketiga ada transulensi. Dan berikutnya ada screening invasif. Biasa disebut konfirmasi hasil positif. Pertama ada amniocentesis, yang kedua ada kro- chorionic, yang chorionic villus sampling atau biasa disebut CVS. Yang ketiga ada pertussis umbilical blood sampling, biasa disebut VUBS. Yang terakhir ada screening disarankan pada ibu berisiko tinggi pada usia lebih dari 35 tahun, dan yang kedua ada riwayat anak dengan Down syndrome. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.